Selamat siang, menjadi abdi negara. Ini memang menjadi harapan, cita-cita dari banyak orang gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan mengabdikan diri menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Maka di siang hari ini dalam Jogja Siang ini, dialog Jogja Siang ini, kita akan juga tahu mengenai proses seleksi penerimaan secara PK gelombang 1 TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Karena di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, saya sudah bersama dengan Letnan Kolonel CZI Pribadi Setia Pratomo, Kasdim 0734 Kota Yogyakarta. Selamat siang, Pak Setia. Selamat siang, Mbak. Iya. Eh, Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Persatu RRI Yogyakarta di siang hari ini. Tentu nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung, boleh-boleh saja ya. Bu- Iya, kita persilahkan di line telepon kita 580 333. Sementara itu via WA kita ke 08112711 911. Oke, ini gelombang pertama tahun anggaran 2025 ya? Betul, Mbak. Jadi setiap tahun untuk Tamtama, Angkatan Darat menyelenggarakan 2 kali penerimaan. 2 kali penerimaan. Penerimaan. Oke, itu rutin artinya. Rutin, Ah, rutin. nah ini nih dari tahun ke tahun minat seperti apa dulu nih Pak Setia? Sebelum kita tanya-tanya mengenai proses seleksi, kemudian persyaratan seperti apa begitu. Untuk setiap tahun untuk Tamtama, untuk yang berkeinginan untuk berkarir sebagai prajurit TNI ini animonya sangat besar. Hmm, Animonya sangat besar oke. karena memang dalam waktu pendidikan persyaratan kan ringan ya, hanya Mhm. lulusan dengan ijazah SMA maka eh, dapat berkarir di TNI Angkatan Darat. Oke. Kuota-kuota kali ya. Kuota yang harus kita ketahui juga nih. Kuotanya untuk saat ini seluruh Indonesia itu Mhm. sekitar 20.000, 20.000. untuk seluruh Indonesia. Oke, baik. Nah, ini nih yang kadang-kadang dinantikan juga. Untuk gelombang 1 nih ya, gelombang pertama tahun Iya, anggaran 2025 ini sudah dibuka atau baru mau nih, sudah Pasnya? dibuka, udah mulai pendaftaran ini, Mbak. Udah jadi Oke. pasti ini melalui pendaftaran online disosialisasikan. Mhm. Nanti baru akan mulai Februari kalau tidak salah. Nanti kita detailnya lebih jelaskan. Itu secara validasi secara langsung ke masing-masing apa markas ajudan jenderal di tiap-tiap Kodam. Oke, baik. Syarat-syaratnya apa saja sih, Pak ya, untuk menjadi calon begitu ya? Persyaratan umumnya jelas, satu, warga negara Indonesia, Mhm. kemudian kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu ya dengan menganut agama yang sudah disahkan oleh negara, Mhm. kemudian setia kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Mhm. 45, usia minimal 17 tahun 9 bulan. 17 tahun 9 Bulan. bulan. Minimalnya, Mhm. maksimalnya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama pada tanggal 4 Maret 2025 nanti. Hmm, oke. Hahaha. Jadi memang harus pas ya, Pak ya? Harus ya itu harus masuk di kriteria itu. Minimal 17 tahun 9 bulan, Mhm. maksimalnya 22 tahun pada saat buka pendidikannya. Oke, Rank, oke. ranknya itu ya. Hahaha. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal, itu dilengkapi dengan SKCK dari kepolisian, Mhm. kemudian sehat jasmani dan rohani, Mhm. dan tidak berkacamata. Tidak berkacamata. Itu Kacamata. sudah syarat mutlak ya? Syarat mutlak. Oke. Kemudian Aha. tidak kehilangan hak menjadi prajurit Mhm. berdasarkan putus pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi Hmm. kalau sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dia tidak berhak untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit. Hmm. Ya, 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 ya. Kemudian ada juga syarat-syarat khusus lainnya.
Eh, tambahan tambahan juga nih Pak? ada persyaratan lainnya. Mm-mm. Yang satu belum menjadi ASN. Mm. Ya. Nah, baik TNI, Polri maupun sipil ya. Mhm. Kemudian tinggi badan minimal 160 cm dan berat badannya seimbang. Yaitu kalau paling gampangnya tinggi badan dikurangi 110. Nah, itu berat badan yang Mhm. ideal. Mhm. Kemudian ijazah minimal SMA, madrasah aliyah, atau SMK, baik negeri, swasta, tanpa syarat nilai minimal sekarang. Tanpa syarat nilai. Ya, tanpa syarat nilai minimal kalau sekarang. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, ini kenapa nih ya Pak Setia ya? Pertimbangannya kok sekarang tanpa syarat nilai minimal nih? Satu untuk memudahkan, kemudian kedua, sekarang kita agak sulit untuk menetapkan syarat minimal karena di sekolah umum pun masih kurikulumnya kan Mhm. berbeda-beda. Ya, Nah, ya, ya. ada yang kurikulum merdeka, ada kurikulum yang lain. Mhm. Makanya standarnya kita harus ini. Mungkin kita tidak membebaskan untuk syarat tanpa nilai minimal. Yang penting Hmm. kan lulus, Bu. Berarti lulus kan dari syarat nilai minimal dari Iya, iya. standar nasional ya itu aja. Oke. Ini baru tahun ini atau memang sudah tahun-tahun kemarin juga ya? Kalau sepengetahuan kami, kalau dulu kami angkatan yang senior-senior mungkin ada nilai minimal. Dulu Hmm. pakai 6, tapi kan dulu kurikulumnya nggak Mhm. banyak gitu. Mhm. Satu, ya Mhm. itu aja. Nah, Sekarang nggak. Lebih iya, iya. enak adik-adik itu ya. Iya, iya, iya. Oke, nah ini mungkin membawakan sedikit kelegaan juga ya Ya, untuk betul, betul. calon prajurit yang mau Ya daftar penting nih. Oh, ijazah SMA, ya berarti lulus loh. Udah. Masuk. oke, Oke. iya, iya. Itu syarat-syarat khusus lainnya ya. Ya Mhm. kemudian ada bersedia untuk kontrak kerja ikatan dinas pertama 10 tahun, Iya. tidak mengajukan mutasi Mhm. dan tidak mengajukan pensiun dini sebelum 10 tahun. Hmm. Iya, iya. Ya, 10 tahun. 10 Oke. tahun. Mhm. Mhm. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Iya. Itu nanti ada kontrak, ada perjanjiannya. Mhm. Kemudian belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dinas selama pendidikan pertama sampai dengan berdinas 2 tahun setelah pendidikan pertama. Oke. Nah, Iya, iya. kemudian Mhm. me- bersedia mengikuti seluruh rangkaian tes dan seleksi yang diselenggarakan oleh panitia. Kemudian bersedia membayar kembali 10 kali lipat biaya yang dikeluarkan negara Mhm. menurut hukum dan aturan yang berlaku apabila apabila dengan kemauan sendiri menolak atau mengundurkan diri dari sebagian atau kegiatan penerimaan atau koma di pendidikan pertama sampai dengan pengangkatan di TNI. Hmm. Tuh. Iya, 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 iya. Ketat ya. Harus harus terlaksana seperti itu ya, Pak ya. Itu syarat itu awal ya, Bu. Jadi Mhm. kalau Mhm. begitu sudah diterima, Mhm. kemudian mengundurkan diri dengan permintaan sendiri, Mhm. nah itu yang konsekuensi yang harus dilaksanakan. Dilakukan. Iya, iya. Baik, baik. Wah, ini syaratnya begitu banyak sebenarnya Pak Astia ya. Ya sebenarnya standar dengan yang persyaratan lain. Ya. Kalau Mhm. kita lihat juga nggak banyak, banyak tapi sebenarnya mudah semua. Mhm. Sebab di tuntutan di profesi lain ini seperti itu. Mhm. Misal persetujuan dari orang tua dan wali, Ya. kemudian selama proses tidak mereka tidak boleh melakukan intervensi dalam Mhm. kepada panitia, kemudian orang yang ditunjuk sebagai wali itu harus melalui penetapan pengadilan dan telah Mhm. diproses oleh Disduk Capil. Ya. Kemudian bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau Mm. di luar sekolahnya di luar Kemendikbud harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbud
dengan transkrip nilai yang sesuai dengan regulasi negara Indonesia. Mm. Mungkin ada yang sekolahnya di luar negeri, dapatkan gitu. Mhm. Kemudian, nah ini yang agak diwaspadai oleh anak-anak sekarang. Iya apa tuh? Tidak bertato Hmm. atau bekas tato. Iya. Nah, Iya. tidak tindik Mm-mm. atau bekasnya, Mhm. kecuali disebabkan oleh ritual adat atau suku. Mm. Misal dari orang Kalimantan kan ada Iya itu ya. ada Nah, ada. itu. Mungkin Mhm. dari kecil dia memang adatnya itu. Mhm. Mhm. Kemudian bersedia mematuhi peraturan bebas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian wajib memiliki kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat. Hmm. Wajib. Iya, iya, iya. Nah, dalam persepsi kita tuh yang namanya prajurit itu kan harus kuat, harus sehat begitu. Ya, Secara kemarin. jasmani juga. Ya. Apakah ini juga menjadi salah satu syarat juga nih Pak Setia? Spesifik begitu. Nanti akan dalam proses seleksi akan dinilai. Hmm. Nanti kan ada beberapa materi yang akan dinilai. Nah, itu nanti akan menentukan lulus atau tidaknya. Hmm. Iya, iya. Ini ada beberapa WA yang sudah masuk bergabung ke Ya, 08112711 911. ya, Nanti akan saya bacakan. ya. Tapi kita butuh tahu juga nih, tata cara pendaftarannya lantas seperti apa nih kalau tahu syarat-syaratnya, Bapak? Ini kita tadi syarat sudah dijelaskan ya, Mbak, ya. Mm-mm, Kemudian nanti kami menjelaskan ini untuk proses seleksi. Seleksi ada dua tahap, yaitu mm-mm, seleksi tingkat daerah mm-mm. sampai nanti seleksi tingkat pusat. Oke. Untuk tingkat daerah, nanti eh, mendaftar online-nya udah dari kemarin tanggal 23 Desember 2024 Mm-mm, sampai dengan 29 Januari nanti 2025. Itu mm. mendaftar online. Oke. Daerah ya ini ya? Ya, ini di daerah. Mm-mm, 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 Kemudian validasi, datang langsung ke agen, mm-mm, nanti ntar ulang, nanti mm-mm. mulai tanggal 6 Januari sampai 31 Januari. Nah, Oke. Ya, 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 ya. ke- Itu. kemudian Mm, pemeriksaan atau uji uji seleksinya akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia setelah nanti tanggal 31 Januari. mhm, Kemudian nanti targetnya itu dijadwalkan berarti nanti sidang panitia daerahnya mm-mm, tanggal 5 Februari. Jadi dekat lagi ini mungkin berjalan tesnya, mm-mm. tesnya singkat. Kemudian pengumumannya tanggal 7 Februari 2025. Itu tingkat daerah. Tingkat daerah. Kalau yang pusat? Yang pusat Mm-mm, nanti dimulai di sub panitia daerah pusat mm-mm, itu tanggal 12 Februari 2025. mm, Setelah yang dinyatakan lulus tanggal 7 tadi, mm-mm, nanti dimulai seleksi pusatnya tanggal 12 Februari 2025, mm-mm. kemudian melaksanakan ujian mulai itu, kemudian diumumkan tanggal 1 Maret 2025. Pengumumannya 1 Maret. Maret. Nah, setelah Hmm, diumumkan baru buka pendidikan di masing-masing Rindam mm-mm, itu tanggal 4 Maret 2025. hmm. Ya, pendaftarannya masih panjang nih pendengar. Anda yang mungkin tergugah juga bisa mengumpulkan syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan sama Pak Setia ya. Ya, Iya, 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 iya. Baik, baik untuk Anda yang mau bergabung di siang hari dalam dialog Jogja siang ini, tentu saja via line telepon kita 580 333. Sementara itu via WA kita ke 0811 2711 911. Baik, ini ada yang bergabung via WA. Saya langsung bacakan ya, Bapak ya. boleh. Dari siapa nih? Oke. Belakangnya 8789. Pengen tahu apa saja sih tes yang dilakukan? Berapa lama tes seleksinya? Setelah lolos tes, berapa lama pendidikannya? Wah, ini borong nih, Pak. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. Belakangnya 8789 begitu ya. Kemudian ada juga dari siapa nih ya? Dari Henry. Mhm. Katanya saya ikut menyimak saja siang hari ini dalam dialog Jogja siang ini. Baik, Pak Setia, kita tampung dulu ya Ya, pertanyaan ya, dari oke. pendengar tadi yang sudah bergabung via WA kita ke 0811 2711 911.
Untuk yang lainnya bisa juga bergabung via line telepon kita 580 333. Kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, kota budaya, kota pariwisata, hingga disebut sebagai miniatur Indonesia. Kehadiran RRI sebagai media publik dari masa perjuangan hingga kini dengan segala perubahan dan perkembangan mengikuti dinamika publik dan adaptasi teknologi pada ruang digital, bersinergi dengan stakeholder, pemerintah, swasta, dan komunitas menjadikan Jogja semakin istimewa. Mengedepankan program-program siaran yang informatif, edukatif, inspiratif, dan akurat, mengangkat isu-isu hangat, hadir di FM 91,1 MHz. Ngobrol santai di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu barengan tokoh inspiratif, siswa-siswi berprestasi, musisi, dan selebriti. Kamu juga bisa seru-seruan bareng teman Pro 2 yang bertalenta di bidang seni dan agama di ajang Pekan Tilawatil Quran, Festival Pelajar Nusantara, dan Bintang Radio Indonesia. Ngeluluri Budaya Jawa Perompak Jogja mengusung acara-acara budaya lokal khas daerah kearifan lokal, musik tradisional dalam kemasan, digarap secara profesional, menyuguhkan program Madok Gadot, Uyon-Uyon, Langgam, Keroncong, Wayang Kulit, Ketoprak Mataram, dan agenda pagelaran seni budaya lainnya. Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki, RRI berusaha melayani baik untuk kebutuhan sosial maupun komersial. Sebagai rumah rakyat Indonesia, RRI selalu ada dan bersama untuk masyarakat Jogja. Seiring perkembangan teknologi dan dinamika negeri, di era digitalisasi, RRI terus berinovasi dengan semangat transformasi multiplatform, memenuhi semua kebutuhan informasi terkini. Karena RRI ada di ujung jari. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman Yang kita. sudah bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Dialog Jogja siang ini ya. Kita masih coba berbincang mengenai penerimaan senjata PK gelombang 1 TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Dan Letnan Kolonel CZI Pribadi Setia Pratmo selaku Kasdim 0734 Kota Yogyakarta juga masih ada bersama dengan kita. Baik, ini sebenarnya tadi di awal kan sudah banyak juga yang disampaikan ya Pak Setia ya. Ya. Termasuk juga tata cara daftar, proses seleksinya seperti apa begitu ya. Nah, kita butuh tahu nih, kadang-kadang dalam benak kita, aduh, jangan-jangan mau jadi prajurit kebentur sama yang namanya biaya tuh Pak Setia. Gimana nih Pak? Ah, memang banyak yang beredar di di masyarakat akhirnya hampir membentuk ya pasti akan membentuk opini lah bahwa Iya, iya. daftar jadi abdi negara itu perlu biaya Mhm. sampai orang tua harus menggadaikan sawah, mungkin Iya. menggadaikan harta. Tapi kita nyatakan penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat mau yang sekarang yang Tama, nanti Bintara maupun perwira tingkat itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan tanda kutip, panitia tidak menerima surat rekomendasi atau sponsor dari manapun. Oke. Jika itu ada yang masih melakukan, ya berarti itu nilai minus untuk pada saat pelaksanaan sidang. Iya. Jadi memang murni gitu ya. Kami memang adalah rekrutmen yang murni karena ya artinya menjadi abdi negara memang kan harus diseleksi, Mbak. Karena memang melayani negara dan bangsa ini. Nah, ini kalau bicara mengenai seleksi, tadi yang sudah ditanyakan penanya kita ya, belakangnya 8789. Tesnya nih Pak, Ya. tesnya terus berapa lama seleksinya, lalu setelah lolos tes berapa lama pendidikannya, ini kan butuh tahu juga. Monggo Pak Setia. Baik, seperti yang tadi disampaikan mungkin akan saya singkat. Untuk tingkat daerah, seleksi tingkat daerah itu akan berlangsung mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 5 Februari. Jadi rangkaiannya kurang dari seminggu. Nah, itu udah sidang di tingkat daerah, nanti di Ajen. Kemudian nanti tingkat pusatnya itu ada di Rindam, itu mulai dari tanggal 12 Februari sampai dengan pengumuman tanggal 1 Maret 2025. Oke. Iya, tesnya, tes seleksinya Untuk apa saja ini Pak? materi-materinya itu di tingkat daerah kita akan melaksanakan tes administrasi, yaitu yang mulai dari validasi atau daftar ulang, kemudian pemeriksaan kesehatan pertama, itu seperti tensi, nadi, THT, mata, gigi, tinggi dan berat badan. Itu postur ya. Kemudian tes jasmani, kesegaran jasmani A, yaitu berupa lari, kemudian kesegaran jasmani B1, itu ada pull up, sit up, push up, dalam rentang waktu 1 menit, kemudian ada shuttle run, untuk lari angka 8. Kemudian ada tes renang, jarak 50 meter, renang
renang dasar. Jadi Mhm, tidak hanya menggunakan celana renang saja. mhm, Kemudian ada tes mental ideologi, mhm. kemudian nanti ada sidang paradenya. Hmm. Fisik ini benar-benar di yang utama nih, Pak. eh Semuanya utama, tapi Oke. ada grade-nya yang kita utamakan itu kesehatan dengan psikologi sama mental ideologi. Hmm. Nah, mental ideologi ini yang seperti apa? Kita butuh tahu juga nih, Pak. Yaitu dari ada untuk mendata sebagai data awal pendalaman kan di persyaratan umum jelas Mhm, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mhm. inilah yang menjadi apa sasaran utama pemeriksaan mental ideologi. Hmm. Iya, lantas disebutkan juga tadi ya tinggi berat badan minimal. Tahun anggaran ini tinggi minimal berapa tadi? Tinggi minimal 160. Mhm. Nah, untuk berat badan idealnya bermain di sekitar 160 dikurangi 110. Berarti sekitar 50 ya. 50 50, idenya seperti gitu itu. ya. Aha. Ini 160 cm ini sama nih Pak dengan tahun kemarin atau? Kalau ini kayaknya berubah-berubah. Dulu kita pernah mengalami ada yang 163 minimal. Mhm. Ini dengan beberapa pertimbangan mungkin ditarik 160. Oke. Iya, 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 iya. Nah, ini ditanyakan juga setelah tes, pendidikannya itu sebenarnya berapa lama sih, Pak? Pendidikan pertama itu nanti 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan di masing-masing dam. Kemudian nanti ada pendidikan kejuruannya, penjuruan. Jadi begitu lolos pendidikan pertama, nanti semuanya akan dibagi ke tiap bagian. Ada yang nanti jadi infanteri, Mhm, pasukan tempur, ada yang masuk cavalry yang biasa pakai tank, mhm, ada juga yang artileri yang mhm, biasa pakai meriam, kemudian ada yang di bagian administrasi, misal seperti ajudan jenderal, mhm, keuangan, hukum, mhm. polisi militer. Nah, nanti pendidikan kejuruannya nanti 3 bulan. Jadi Hmm. total untuk pendidikan dasarnya ini 7 bulan. Total pendidikan dasar 7 bulan. Bulan, ya. Hmm. Oke, baik. Tidak ada syarat nilai minimal ya? Untuk syarat akademik tidak ada. Yang Hmm. penting ijazah SMA, MA, apa madrasah aliyah atau SMK. Hmm. Iya, 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 iya. Tapi untuk tes sendiri apakah ada juga tes semacam tes akademik begitu, Pak? Tes akademik untuk CATAPK tidak ada. Tidak ada, tetap ya. Iya, baik. Terima kasih untuk Kardi yang ada di Banguntapan sudah bergabung via WA kita ke 081127111911. Kalau misalnya nih mau tanya juga ketika pendaftaran, umur masih bisa mencapai. Tapi ketika akan penentuan akhir diterima, ternyata sampai pada batasan umur. Nah, ini apakah tetap diperbolehkan nih, Pak Setia? Dengan minimal 17 tahun 9 bulan ya. Ya, Maksimal 22 tahun. Nah, pada saat pendaftaran. Jadi bukan. pendaftaran maksimalnya tuh masih bisa tercapai, Pak. Ya. Tapi ketika akan penentuan akhir diterima, ternyata sudah sampai batasan umur tadi. Apakah diperbolehkan atau seperti apa? Kita sudah menetapkan ini ya batasannya. Mhm, Jadi usia minimalnya dan usia maksimalnya pada saat dibuka pendidikan pada tanggal 4 Maret 2025. Jadi hmm, silakan hitung di situ. Oh, begitu begitu 4 Maret 2025 nanti pada saat validasi tes mhm, administrasi itu akan dihitung. Wah, mhm, pada saat 4 Maret 2025 ternyata usianya 17 tahun baru 6 bulan. Wah, nggak bisa. Soalnya. hmm, Kemudian batas usia maksimal ya begitu 4 Maret 2025 mhm. ternyata maksimal usia 22 tahun lebih Sehari. sehari. Iya, Nah, itu eh, apa pasti udah akan dicoret di tes administrasi. tereliminasi gitu ya, Pak. Tereliminasi secara administrasi ya. Mhm, Ya. mhm, mhm. Jadi batasannya itu 4 Maret 2025. 2025 ya. Aha. Harus maksimal 22 tahun Tahun dan minimal minimalnya 17 17 tahun tahun 9 9 bulan. bulan. Ya. Gitu ya Pak Kardi ya. Mungkin putra tercinta nih pengen juga gabung ya.
jadi prajurit TNI Angkatan Darat. Bu Gita di Jalan Godean, terima kasih juga. Apakah untuk penerimaan ini juga membuka kesempatan remaja putri? Karena anak saya itu perempuan, Pak. Apakah ada persyaratan khusus juga untuk remaja yang putri? Nanti Ibu untuk tamtama kami tidak menerima yang putri Mhm. karena tamtama ini untuk yang putra-putra saja. Nanti Ya, untuk yang putri bisa mendaftarkan di tingkat bintara atau perwira. oke. Begitu ya, Bu Gita Hmm. ya. Semoga bisa memberikan pengertian pada putri perempuannya. Siapa juga ada Mas Anto yang ada di Pogung. Bener nggak sih Pak, kalau mau masuk jadi anggota TNI syaratnya harus punya tulang kuat. Terus nantinya ada tes-tes kekuatan tulang. Terus untuk susunan giginya bagaimana? Apakah harus utuh? Misal ada yang nggak utuh karena kecelakaan, apakah bisa? Oh ya, mungkin juga menjadi pertanyaan juga ya. Sudah pakai behel gitu, apakah harus dilepas atau seperti apa nih? Kalau untuk syarat-syarat fisik seperti ini bisa nggak disampaikan, Pak? Untuk rekrutmen, jadi nanti kan ada tes kesehatan. Nanti Mhm, itu akan akan diperiksa, pasti akan ketahuan memang kalau tulang, maksudnya kekuatan tulang, eh kekuatan tulang pasti akan ada pemeriksaan, terutama di nanti pemeriksaan kesehatan yang kedua di tingkat mhm, pusat. mhm. Nah, itu lebih mendetail. Nah, Oke. walaupun pernah patah tulang tapi sudah kembali pulih, itu Mhm, tidak masalah. mhm, Maksudnya patah tulang tidak retakannya, frakturnya tidak apa, tidak berbekas, tidak ada masalah. mhm. Nah, kemudian untuk gigi kalau itu masalah detail saya dasar penilaiannya belum tahu, tapi artinya penting satu tidak berlubang, Oke. tidak caries, artinya Mhm, rutin dibersihkan. mhm, Nah, itu bisa. Tidak boleh pakai bekel. mhm. Mungkin kalau yang sedang pasang bekel, mungkin pada saat pendaftaran dilepas dulu. Oke. Ya, Iya, berlubang kalaupun ditambal masih masih bisa. bisa. Oke, masih Artinya bisa. gigi itu terawat ya, Bu. Iya, 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 iya. Begitu ya, Mas Ya, Anto yang ada di Pogung. Ini nanti akan diketahui juga saat tes kesehatan ya. iya. Mhm. Dan mungkin juga berkaitan dengan tes fisik tadi kali ya, Pak ya. Maka semua harus kuat, nih, harus sehat benar-benar ya. Kalau tes fisik ini kita kan namanya kesegaran jasmani. Mhm. Itu patokan nilainya ya bukan harus kuat. Ya, ada nilainya nanti. Kami jelaskan ya, Bu ya. Mhm, mhm. Jadi untuk kepada adik-adik yang sedang mempersiapkan, ini bisa jadi patokan minimal. Kalau sudah mempersiapkan minimal, untuk lari minimal sudah mencapai 2.405 meter dalam waktu 12 menit. Wow. Jadi kalau di bawah itu ya ada waktu segera meningkatkan. Hmm. Kemudian untuk pull up dalam waktu Mhm. 1 menit minimal 7 kali naik. 7 kali naik. Gerakan yang benar ya. Mhm, mhm, Nah, mhm. kemudian sit up selama waktu 1 menit minimal 28 kali. Mhm. Kemudian push up dalam waktu 1 menit minimal 30 kali. Tiga Kem- pakai. ya, kemudian salteran lari angka 8 Mhm. sebanyak 3 kali itu minimal waktunya 21,7 detik. Hmm. Ya, Untuk ya. renang gaya dada 50 meter minimal 90 detik. Mhm. Jadi kan ini nilai minimal yang sudah kami sampaikan, lebih bersyukur karena ini seleksi pasti diambil yang terbaik. Tapi Ya, kalau ya. kurang dari nilai minimal itu ya lebih baik mempersiapkan diri. Mhm. Berarti kalau memang belum mencapai ya mungkin kurang apa ya mau Mhm. coba-coba Ya. kalau pas tes kurang dari itu ya pasti insya Allah nggak lulus. Oke. Ya, Berarti sebelum mendaftar mungkin dibiasakan ya ya untuk betul. olahraga fisik tadi ya. Ya untuk persiapan. Ada lari, ada pull up, Uh, ada push up, uh, renang uh, juga ya. iya, Wah, ini yang belum begitu terlatih renang, siapa tahu kan ya Pak iya Setia ya. benar. Iya, mencoba untuk latihnya Iya, sendiri. iya. Iya. Kemudian ada juga ini yang sudah bergabung Mas Dani di Condong Catur. Tinggi badan apakah ada kriteria? Tadi sudah disampaikan. Apakah benar jika masuk bagian TNI itu siap ditempatkan di mana saja? Oke, mungkin bisa diulang kembali Pak Setia? Benar, nanti ada surat pernyataan kesanggupan.
bahwa siap tempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi bagi yang, mohon maaf, adik-adik yang mungkin kurang jiwa petualangnya, kurang ini, ya lebih baik mencari jenis pekerjaan lain. Mungkin yang tidak mau jauh dari kampung atau masih ada beban untuk menjaga orang tua, ya lebih baik tidak usah mendaftar di Angkatan Darat, di TNI. TNI, Ya. oke. Termasuk mungkin yang punya sakit-sakit sesak nafas, asma ini juga itu menjadi pasti. syarat juga ya. Oh jelas, nanti kan pasti kesehatan akan terselut. Ada nanti tadi tes kesehatan yang ini tes yang di tingkat daerah nanti akan diulang lagi Bu dari awal. Nah, cuma di kesehatan ini ditambah materi. Jadi nanti akan ditambah pemeriksaan laboratorium itu kondisi dalam tubuh kita, ronsen sama EKG jantung. Jadi kalau udah asma ya pasti akan ketahuan. Iya. Nah, jadi jangan coba-coba juga ketika mendaftar itu datanya itu dilebihkan atau dikurangkan nih Pak. Kayak misalnya nih tinggi badannya kan minimal 160 ya. Jangan-jangan dilebihkan 160 karena ketahuan dalam tes kesehatan ya. Pasti. Iya. Termasuk berat badan juga. Iya benar. Iya, baik. Baik, Pak Setia, nanti tentu di bagian akhir masih banyak juga yang akan kita perbincangkan di siang hari ini dalam Dialog Jogja siang ini. Untuk Anda pendengar bisa juga bergabung selain via WA kita 0811 2711 911 via line telepon saya buka juga ya 580333. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang. Karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk Ibu Kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur Ibu Kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan Ibu Kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di Ibu Kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn
dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja Iya, bernuansa mendengar di sesi akhir perbincangan kita siang hari ini dalam Dialog Jogja siang ini. Wah, ini nih. Mungkin kalau ditanya daftarnya udah, terus juga tes-tesnya sudah gitu ya. Tapi untuk validasi atau daftar ulangnya kan kita butuh tahu juga Oh nih ya. ya, Pak Asta. Ini bagaimana nih? Eh, Setelah melaksanakan pendaftaran online, Mhm, maka para pendaftar akan ditunggu di Ajen Rem di mhm, Semarang, di Kodam itu. eh, akan nanti akan mengisi formulir secara fisik, ya, kemudian daftar membawa data-data formulir pendaftaran online-nya sesuai mhm, jadwal yang tertera di pendaftaran tersebut, belangko dinas, belangko Rikmin, belangko riwayat hidup, eh, nanti akan diterima di sana, nanti akan diisi, dibimbing. hmm, ya, Jadi ya, datang ke sana cuma bawa ini aja arsip surat pendaftaran online. mhm, Nah, sesuai dengan di online nanti kan akan dibagi-bagi mhm, mhm, kapan daftar kapan datangnya ke agen. Nah, mhm, di situ nanti akan disiapkan belangko-belangkonya, nanti pengisiannya akan dibimbing oleh eh, petugas di sana. mhm, Kemudian panitia akan memeriksa langsung di sana tinggi badan mhm. yang kemudian pemeriksaan tindik tato, Oke. kemudian pemeriksaan administrasi lainnya seperti batas umur segala macam. Mhm, mhm. Nanti itu bagi yang belum tidak memenuhi persyaratan akan langsung ditolak atau dipulangkan. Langsung diumumkan di tempat. Hmm, Bagi ya, ya. calon yang memenuhi syarat, maka akan lanjut melaksanakan tes berikutnya. Mhm, oke. Kemudian setelah resmi terdaftar sebagai peserta seleksi, Mhm, ini tadi sudah calon dinyatakan lulus daftar ulang atau validasi, mhm. maka akan dijelaskan bagaimana norma-norma untuk pemeriksaan atau ujinya, Iya. kemudian batasan untuk menentukan lulus tidak lulusnya dalam seleksi adalah sesuai dengan kemampuan diri sendiri dan tidak terpengaruh oleh, ya itu yang saya tadi katakan, oknum-oknum yang menjanjikan Mhm, untuk dapat menolong atau meluluskan. Eh, mhm. Baik rekomendasi atau janji akan dikoordinasikan, nah itu tidak ada lagi. Oke, oke. Total artinya berapa lama nih ya tadi ya dari validasi itu sendiri apa? Daftar ulang, seleksi, kemudian juga penjelasan norma-norma itu tadi. Satu hari, 1 hari, satu hari langsung. 1 hari Karena langsung. itu pemeriksaan yang mudah, mengisi, Hmm. kemudian itu mudah. Mhm, mhm. Iya, ini masih ada juga yang menanyakan Mas Toto di Sleman. Terima kasih. Tesnya benar-benar murni ya Pak? Kok dengar-dengar maaf nih ya. Kadang-kadang ada sesuatu juga gitu. Mohon untuk dijelaskan kembali. Pasti ya, pasti Mas. Mhm, Banyak yang di tengah-tengah keinginan animo yang besar untuk mendaftarkan, pasti itu menjadi ladang yang indah bagi yang orang-orang yang mencari kesempatan, mhm, memanfaatkan ketidaktahuan dari yang para pendaftar. Ya mungkin orang tuanya diimingin, Pak, nanti biar lolos, nyiapkan sekian untuk koordinasinya. hmm, Nah, itu tidak ada lagi. oke. Jadi Mas Toto di Sleman nggak usah ragu gitu ya untuk bersaing juga dengan ini ya, dengan putra-putra bangsa yang lain gitu ya. Ya. Oke, baik. Nah ini kalau ada pendengar atau mungkin masyarakat yang ingin tahu lebih jauh, Pak Astia mengenai pendaftaran ini bisa melihat di mana juga ini. In- Informasi awal, silakan bertanya di masing-masing satuan kewilayahan, Koramil atau Kodim. Mhm, Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail, mungkin batas-batas syarat-syarat minimalnya bagaimana. Kemudian bisa langsung ke Ajen Rem, mhm, ada di masih tiap-tiap korem ada di
kantor-kantor ajudan jenderal di tiap-tiap korem ada, kemudian atau di Kodam juga ada. Nah, itu. Ya, ketika bertanya nggak usah bawa apa-apa ya? Tidak usah, monggo langsung. Iya. Kita terbuka. Karena tadi digarisbawahi sama Pak Setia tuh tanpa biaya apapun. Tanpa biaya apapun. Dari awal sampai akhir ya. Tanpa biaya apapun yang dipungut dari panitia. Artinya kalau ada panitia memungut biaya, maka itu akan silakan dilaporkan. Ya. Baik Pak Setia, juga pendengar dalam Dialog Jogja siang ini, mungkin di akhir perbincangan kita siang hari ini bisa kembali disampaikan kepada pendengar mengenai penerimaan secara PK gelombang 1 TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2025, Pak Setia. Kami sampaikan bahwa rekrutmen prajurit TNI AD itu tidak dipungut biaya. Karena menjadi prajurit adalah pilihan hidup. Maka pilihan hidup itu harus diperjuangkan dan dilaksanakan dengan penuh kehormatan. Itu saja. Oke, baik. Dan persiapkan segala sesuatunya ya. Oh iya, kan tadi sudah dijelaskan. Dalam persiapan kita kan harus lihat, minimal kemampuan saya sekian. Tapi untuk menghadapi seleksi akan diambil nilai terbaik. Nah itu harus sudah dipertimbangkan. Paling tidak ada beberapa kriteria yang menurun ya Pak ya. Dalam artian misalnya tinggi badan, seperti itu. Kemudian syarat nilai minimal ya ada. Sekarang lebih mudah. Oke. Iya, baik Pak Setia, terima kasih sekali sudah bersama dengan kita di siang hari ini. Tentu salam sukses dan sehat senantiasa. Terima kasih. Iya, selamat siang. Selamat siang. Nah, pendengar, saya akhiri Dialog Jogja siang ini bersama dengan Letnan Kolonel CZI Pribadi Setia Pratomo selaku Kasdim 0734 Kota Yogyakarta. Sosialisasi penerimaan secata PK gelombang 1 TNI Angkatan Darat untuk tahun anggaran 2025. Selamat siang.